Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Pramitasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang topik-topik layanan untuk bimbingan sosial khususnya pada siswa pendidikan menengah. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu layanan bimbingan sosial. Yuk kita simak video berikutnya. Nah teman-teman, jadi menurut Jumpur dan Surya, layanan bimbingan sosial merupakan layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Adapun menurut Andi Mapiar, suatu bimbingan dapat dikatakan bimbingan sosial apabila penekanan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha mengurangi masalah-masalah sosial. Menurut Andi, bidang bimbingan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan sosial merupakan suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Nah teman-teman, sekarang sudah paham kan mengenai pengertian dari bimbingan sosial? Lalu, apa saja sih bidang layanan bimbingan sosial yang cocok untuk siswa pada sekolah pendidikan menengah yang sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD? Bidang layanan bimbingan sosial yang cocok untuk siswa pendidikan menengah dan yang sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik ada 3. Yang pertama ada kesadaran tanggung jawab sosial, yang kedua ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang ketiga kesadaran gender. Yang pertama, kesadaran tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Adapun topik layanan yang bisa diberikan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah yaitu bisa dengan cara mengajarkan dan juga mempelajari tentang keragaman interaksi sosial dan juga cara menyadari nilai-nilai persahabatan dan juga keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial, serta dapat mengajarkan tentang cara berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Yang kedua, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Tujuannya adalah untuk mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Adapun topik-topik layanan yang bisa diberikan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah yaitu siswa dapat mempelajari cara-cara membina dan bekerja sama, serta memberikan materi tentang toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Dan juga, guru bimbingan dan konseling dapat mengajarkan siswa agar saling menghargai nilai
nilai kerjasama dan juga toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebaya, dan juga dapat mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, kesadaran gender. Tujuannya adalah untuk mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kemudian, permasalahan apa saja sih yang sering dialami oleh siswa pendidikan sekolah menengah, khususnya pada bidang sosial? Jadi, selain masalah yang menyangkut tentang dirinya sendiri, individu itu juga dihadapkan dengan masalah yang terkait dengan orang lain. Dengan perkataan lain, masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada juga yang bersifat sosial. Kadang-kadang, individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu lain atau lingkungan sosialnya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Adapun permasalahan yang sering dialami oleh siswa pada pendidikan menengah, khususnya pada bidang sosial adalah: yang pertama, kesulitan dalam persahabatan; yang kedua, kesulitan dalam mencari teman; yang ketiga, sering merasa tersaingi dalam aktivitas kelompok; yang keempat, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok; yang kelima, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga; dan yang keenam adalah kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Mungkin cukup sampai di sini materi kita tentang topik-topik pelayanan bimbingan sosial, khususnya pada siswa pendidikan menengah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita semuanya. Thank you for watching. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.